Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Kajian ini diselenggarakan oleh DKM Masjid Al-Ikhwan, Komplek Kemhan Mabes TNI. Adapun penceramahnya adalah Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'du. Alhamdulillah, setiap saat kita selalu bersyukur masih diberikan oleh Allah bisa bernafas untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk bertahlil, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal beberapa hari. Mudah-mudahan semuanya diberkahi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Pada bulan Rajab ini adalah waktunya kita menanam, Sya'ban kita menyiram, Ramadan panen. Oleh karena itu, setiap bulan Rajab kita diingatkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diuji. Nih, semuanya kita diuji, tapi ujian kita tidak sebanding dengan ujian para nabi. Yang paling berat itu bukan kita. Yang paling berat itu adalah para nabi, dan yang paling berat lagi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu sampai disebut dengan tahun duka cita, Amul Huzni. Dakwahnya tidak diterima baik di Mekah, menteri dalam negerinya meninggal. Istri yang selalu membela dengan pikiran, dengan jiwa, dengan harta. Hartanya lebih dari 200 triliun diserahkan semuanya untuk dakwah, dan orang-orang Mekah sangat segan dengan Siti Khadijah. Tahun itu dipanggil oleh Allah meninggal. Rasulullah sedih. Ditambah lagi ada pamannya yang dari usia 9 tahun yang mengasuh Nabi sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 53. Selalu bersama dengan pamannya. Sampai pamannya mengatakan bahwa ini Muhammad anak saya. Dianggap anaknya karena adiknya Abu Thalib wafat, yaitu ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya istilahkan menteri luar negeri. Tahun itu meninggal dunia. Orang Mekah sangat dahsyat bertambah untuk
intimidasi kepada umat Islam, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dihibur oleh Allah. Dihiburnya perjalanan pada waktu malam dari Mekah menuju ke Palestina. Dari Palestina langsung menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh. Jibril berhenti di situ. Rasulullah terus sampai ke Sidratul Muntaha. Inilah firman Allah surat An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Bintang terbenam. Allah bersumpah. Kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, kecuali dengan sifat Allah. Tapi kalau manusia tidak boleh. Kalau Allah dengan apa saja boleh. Wasyamsi wadhuhaha, demi matahari yang sedang bersinar, walaili idza yaghsha, boleh. Karena ini adalah Allah. Sekarang Allah bersumpah, wan najmi idza hawa. Abu Lahab paman Nabi. Abu Lahab itu paman. Dan Besam, putrinya Nabi dua, menjadi menantunya Abu Lahab. Abu Lahab dikatakan Abu Lahab karena gantengnya luar biasa. Abu Lahab sampai seperti api yang sedang menyala. Ada yang mengatakan Abu Lahab karena dia sudah dilaknat oleh Allah, akan dilalap oleh api. Jadi ada dua pengertian. Abu Lahab adalah karena gantengnya luar biasa, sampai putri Nabi Zainab dengan Ummu Kulsum, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum dinikahkan dengan dua putranya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Ketika turun tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka Abu Lahab. Marah Abu Lahab marah. Langsung Utbah dan Utaibah diperintahkan untuk menceraikan putri Nabi. Wahai Utbah, wahai Utaibah, ceraikan putrinya Muhammad. Kalau tidak, kamu tidak anggap saya anak. Keluar dari rumah. Akhirnya diceraikan. Padahal Utbah dan Utaibah sangat sayang, cinta kepada Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi karena ngikut bapaknya melawan Nabi, jangan. Ketika turun ayat wan najmi idza hawa, Utbah mengatakan, saya tidak percaya dengan bintang yang terbenam, dan saya tidak percaya summadana fatadalla, ketika Muhammad katanya ketemu dengan Jibril mendekat, kami tidak percaya. Dan waktu itu siap-siap ingin ke Syria untuk berdagang. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, anaknya diceraikan, sambil meludah. Maaf, Nabi diludahi wajahnya. Nabi diludahi oleh menantunya. Diludahi. Nabi diam, enggak membalas, hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan dia disergap oleh serigala. Doa Nabi ini disampaikan bapaknya. Ayah, ada apa? Tadi Muhammad mendoakan saya. Doa apa? Mudah-mudahan saya disergap serigala. Ternyata Abu Lahab itu percaya bahwa doanya Nabi Muhammad makbul.
Sudah sampai di perjalanan, sudah dekat dengan Sam. Wahai para jamaah, tolong bantu anak saya. Ada apa? Ada apa? Anak saya tadi didoakan oleh Muhammad, disergap serigala. Malam-malam tidur, dari mulai jam 8 tidur. Unta-unta banyak menjaga supaya nanti serigalanya tidak datang. Kemudian mereka sudah tidur. Anaknya yang namanya Utaibah ditaruh di tengah-tengah. Ternyata serigalanya datang, harimau datang. Harimau semuanya itu mencium kepalanya orang-orang yang tidur. Dicium. Wah, bukan ini. Ternyata melompat di tengah-tengah yang dijaga oleh orang banyak, langsung dimakan oleh serigala dan mati. Inilah firman Allah, wan najmi idza hawa. Dan dia mengatakan, saya tidak percaya dengan bintang yang sedang terbenam. Tsumma dana fatadalla, kemudian Jibril mendekat pada Muhammad, saya tidak percaya. Sekali lagi kemudian meludahi Nabi diludahi, mertuanya diludahi. Nabi hanya satu kata, ya Allah mudah-mudahan disergap serigala. Yang hebat adalah Abu Lahabnya percaya. Tolong jaga anak saya. Ada apa? Tadi didoakan Muhammad sebelum berangkat. Jadi sebenarnya Abu Lahab itu pun sudah paham bahwa keponakannya itu adalah Nabi, tapi karena dahsyat kepingin punya jabatan yang tinggi bersama dengan Abu Jahal, bersama dengan Abu Sufyan dan yang lain-lain, akhirnya dia menentang dakwah Nabi. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, temanmu itu tidak sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidak berkata sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyun yuha, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan kepadanya malaikat Jibril yang sangat kuat, syadidul quwa, dzu mirratin fastawa, yang mempunyai wajah yang sangat tampan. Fastawa, kemudian Jibril menampakkan dirinya dengan bentuk aslinya. Jibril menampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, Jibril berada di angkasa yang tinggi, di ufuk yang tinggi. Summadana, kemudian mendekat. Fatadalla, lebih mendekat lagi. Jibril mendekat lagi. Fakana qaba qausaini aw adna, maka antara Jibril dengan Muhammad di antara dua busur panah atau lebih dekat lagi. Fa'auha ila abdihi ma'auha, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad apa yang diwahyukan oleh Allah. Para tamu Allah yang berbahagia, ini kita masih di bulan Januari. Insyaallah pengajian kita nanti nggak lama-lama, kira-kira sampai jam 10 cukup nggak ya? Masya Allah. Insyaallah kita setengah jam. Habis itu nanti ayo kita diskusi bareng-bareng, kita boleh menyampaikan sesuatu atau bertanya, boleh tanya jawab. Monggo kita berikan kesempatan nanti kurang lebih sampai jam 30 menit Pak ya, kurang lebih. Mudah-mudahan insyaallah sekarang ini seperti di kampus. Kalau di kampus ini kadang-kadang debatnya luar biasa ya. Ini di kampus senang sekali saya, di UIN, di PT IKI, di IIKI, di Libya. Ini kalau diskusi senang sekali, sehingga nggak ada yang ngantuk. Nggak ada yang ngantuk karena
diskusi untuk mencari ilmu. Baik, saya berikan kesempatan nanti ya. Insyaallah sekarang saya teruskan. Jadi Jibril alaihissalam mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, dari mulai Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian kendaraannya, buruknya diikat di Sohro. Sohro itu yang sekarang ada Kuba. Kuba yang ada di gambar-gambar itu bukan masjid, bukan Masjidil Aqsa-nya. Kuba itu adalah Kuba Sohro, ada batu besar di situ. Nanti Rasulullah mi'rajnya dari batu itu, dan malaikat Israfil nanti niup trompetnya di situ, di Palestina. Makanya kita bersyukur hari-hari ini ya, persisnya kemarin tanggal 18, sekarang 19 ya, Sabtu kemarin ada kesepakatan, alhamdulillah, mudah-mudahan ada gencatan senjata, dan kita doakan mudah-mudahan Palestina menjadi negara yang merdeka berdaulat. Amin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Indonesia langsung mengirim sekian air bersih. Wah, rebutan di Gaza. Masya Allah, air mendapatkan air bersih diusahakan oleh rakyat Indonesia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mulai ada air bersih di Gaza. Kita doakan mudah-mudahan ini semuanya. Lah, malaikat Israfil nanti meniup itu adalah di Sohro. Sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata dihadiri oleh 124.000 nabi, seluruhnya hadir. Nabi seluruhnya hadir, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Datang semuanya, dan Rasulullah diminta oleh Jibril disuruh jadi imam, maka disebut Rasulullah adalah Imamul Anbiya'i wal Mursalin. Imamul Anbiya wal Mursalin. Baik para tamu Allah yang berbahagia, kemudian ketika di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga ketemu dengan Nabi yang ganteng. Ini ganteng ini siapa? Nabi Yusuf. Mudah-mudahan Pak RW 2 punya anak ganteng seperti Nabi Yusuf. Amin 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 ya. Pak RW 13 juga mempunyai anak yang ganteng seperti Nabi Yusuf. Amin amin amin. cucu ya. Cucunya berapa? Masya Allah. Cucu berapa? Masya Allah, 6 cucunya. Masya Allah. Mau nyalip saya baru 24. Masya Allah. Doakan mudah-mudahan berkah. Amin 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 ya. Cucu saya yang nomor 24 baru lahir 2 minggu yang lalu. Masya Allah, mudah-mudahan berkah. Jadi Nabi Yusuf ada di langit ketiga. Langit kelima Nabi Idris. Langit keenam Nabi Harun. Langit kelima Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Ketika Rasulullah SAW melewati Nabi Musa, beliau nangis. Nabi Musa nangis. Dan nangisnya Jibril paham. Ditanya oleh Nabi, itu siapa? Kok nangis? Itu Nabi Musa. Mengapa kok nangis? Nangisnya adalah, ya Allah, saya tidak menyangka kalau ada anak milenial lebih tinggi dari saya. Jadi kalah tinggi dengan Nabi, nangis dia. Ya Allah, saya kira saya sudah di langit yang ke-6, ini sudah nggak ada yang lebih dari saya. Ini lebih mudah, kok lebih tinggi dari saya kelasnya. Bukan hanya itu saja ya Allah, ternyata umatnya lebih mulia daripada umatku. Jadi Nabi Musa nangis. Ya, ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Muhammad masih naik lagi ke langit yang ke-7. Tolong difahami para tamu Allah, kata Nabi,
antara bumi dan langit ini perjalanan 500 tahun. Ini belum langit ini belum kita ketahui. Antara langit pertama dengan kedua 500 tahun. Jadi langit ke-6 dengan ke-7 500 tahun. Kemudian naik lagi ketemu di langit ke-7. Di sana ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang bersandar. Masya Allah, makanya nih kita semuanya sedang bersandar nih ya. Saya juga sedang bersandar nih. PRW 13 nggak pakai bersandar ya, karena masih muda beliau, Masya Allah ya. Beliau masih punya ibu, Masya Allah, usianya di atas 90, dan dalam pintu surga. Terima kasih Pak Haji Sugadi, Masya Allah ya, punya ibu. Siapa yang masih punya ibu, tolong, itu adalah pintu surga. Jangan ada yang bantah, jangan ada yang, pokoknya bahagiakan ibunya, bahagiakan bapaknya. Kalau ingin menjadi penghuni langit, nih manusia-manusia penghuni langit, tolong muliakan bapak dan ibunya. Terima kasih Pak RW, Masya Allah, Pak RW 13. Dan saya senang Pak, gaji ke-13, Masya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya dapat gaji 13, amin. Pak Imam, Masya Allah, mudah-mudahan gaji 13 nanti untuk beli apa namanya, pecel pincu, Masya Allah, nggak ada nganjuk. Okay. Baik. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai langit ke-7 melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu persis di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah itu ada namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit yang pertama. Di bumi ada Baitullah, kemudian Baitul Izzah, yang di langit ke-7 ada namanya Baitul Ma'mur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat di Baitul Ma'mur ada 70.000 malaikat setiap hari. Setiap hari malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 70.000, dan keluar ganti malaikat lagi dan tidak akan kembali sampai hari kiamat. Setiap hari 70.000, kemudian keluar, ganti lagi 70.000, malaikat yang lain lagi, malaikat yang lain lagi. Setiap hari 70.000 malaikat di Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik lagi. Ini wa huwa bil ufuqil a'la, tsumma dana fatadalla, kemudian Jibril mendekat dan mendekat. Fakana qaba qausaini aw adna, sehingga antara Nabi hanya 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Fa auha ila abdi ma auha, kemudian memberikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dzabal fuadu mar'an, hatinya Nabi tidak mengingkari, tidak mendustakan apa yang dilihat. Wah, ini Jibril ya. Ternyata syadidul quwa, sangat kuat dan besar. Dzumiratin fastawa, gantengnya semua luar biasa. Dilihat ternyata mempunyai sayap 600. Mempunyai sayap 600 dan besar. Wa bil ufuk. Ufuk adalah ufuk yang tinggi, sangat besar. Sangat besar. Membayangkannya kita bingung. Sampai Nabi mengatakan Jibril adalah sangat besar, mempunyai, kalau dibentangkan sayapnya lebih panjang daripada Merak sampai Banyuwangi, Pulau Jawa, jauh lebih besar lagi. Dan ketika melihat malaikat Jibril, lihat apa yang dilihat, hatinya langsung percaya. Oh, ini malaikat Jibril. Afatumarunahu ala ma yara, apakah kalian wahai orang Mekah akan membantah apa yang dilihat oleh Muhammad? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, karena Muhammad sudah melihat yang kedua kalinya inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di sanalah surga, tempat kumpulnya para arwah para nabi dan arwahnya para syuhada. Ilyaksa sidrata mayaksa, ketika sampai di sana ternyata sidratul muntaha daunnya seperti
telinga gajah. Dan ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala berubah indahnya luar biasa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menguraikan dengan kata-kata keindahannya Sidratul Muntaha. Sampai di situ malaikat Jibril berhenti. Ayo malaikat Jibril, tolong temani saya. Ya Rasulullah, saya tidak bisa. Kalau saya maju lagi, saya akan terbakar. Tapi engkau wahai Nabi Muhammad, engkau bisa menerobos. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah bisa sampai ke Sidratul Muntaha naik. Sidratul Muntaha itu besar, pohon besar sekali. Pohon besar sekali. Jibril tidak bisa. Jibril tidak mampu. Ayo Jibril, ayo. Karena dipaksa oleh Nabi, ya Rasulullah saya tidak bisa. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kelas saya sampai di sini. Kalau saya maju saya terbakar. Tapi engkau wahai Rasulullah, engkau bisa menerobos cahaya. Jibril mencoba, langsung pingsan. Jibril pingsan. Tidak bisa. Karena semuanya ada kelasnya. Ada kelasnya. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Sidratul Muntaha adalah batas. Muntaha itu batas. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diciptakan Allah dari bumi, batasnya sampai di Sidratul Muntaha, nggak bisa nerobos ke atas lagi. Yang dari atas nggak tahu, dari atas itu lebih tinggi atau bagaimana, kita tidak ada yang tahu. Yang dari atas ke bawah batasnya sampai Sidratul Muntaha. Makanya Sidratul Muntaha itu adalah batas terakhir. Muntaha, batas terakhir. Terus Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa yang harus saya lakukan? Tolong salam kepada Allah wahai Rasulullah. Langsung Rasul menyampaikan salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Seluruh keberkahan, seluruh tahiyat penghormatan, seluruh kebaikan hanya milik Allah. Dan ini salamnya. Bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semua kebaikan, semua keberkahan, semua penghormatan milik Allah, bukan milik kita. Bukan milik menteri. Bukan milik gubernur, bukan milik wali kota. Ditambah lagi, bukan milik ustaz, bukan milik RT. Penghormatan milik siapa? Milik Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Langsung dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad, engkau aku berikan selamat, engkau berikan keberkahan nomor 1 di dunia. Ternyata Nabi itu bukan orang yang egois, bukan yang dipikirkan hanya kelompoknya orang Mekah saja, bukan hanya keluarganya. Beliau langsung menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, kebahagiaan, keselamatan serahkan kepada kami, berikan kepada kami dan hamba-hambamu sedunia yang soleh. Ini pemimpin yang kita cari, pemimpin yang memikirkan nasibnya rakyat, memikirkan yang umat semuanya. Dan nanti surga diharamkan oleh Allah untuk seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Jadi nanti surga yang disediakan untuk orang yang bertakwa itu nanti para nabi belum boleh masuk sebelum Nabi Muhammad masuk duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah masuk duluan dibanding dengan orang-orang umat sebelum kita. Orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga. Semuanya, mudah-mudahan kita masuk surga semuanya, amin ya. Tapi pilih yang mana kira-kira? Mau yang kaya masuk surga atau miskin masuk surga? Silakan pilih yang mana. Ya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya orang kaya masuk surga, amin. Orang miskin masuk surga. Cuman orang kaya terlambat 500 tahun. Yang miskin masuk duluan. Nah, kita milih yang mana ini? Milih yang mana?
Miskin masuk surga atau kaya masuk surga ini? Mudah-mudahan semuanya kaya masuk surga, masuk surganya duluan. Amin, amin, amin. Baik. Setelah itu para tamu Allah yang berbahagia dijawab oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadil sholihin. Langsung malaikat yang ada di sana langsung mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini tentang Mi'raj. Kemudian wahyu tentang sholat sudah sering kita dengarkan bahwa kita diperintahkan sholat 50. Tapi oleh Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, umatmu nggak kuat. Jadi dianggapnya kita tidak kuat untuk melaksanakan sholat 50 kali. Kira-kira kalau 50 kali ke masjidnya berapa kali gitu ya? 50 kali juga, 50 kali. Baru di rumah minum kopi, masjid lagi. Akhirnya dikurangi. Kata Allah, Muhammad, apa yang aku perintahkan tidak ada berubah. Tetap 50. Jadi yang aku perintahkan hanya 5, tapi pahalanya 50. Masya Allah, ini alhamdulillah. Ma yubaddalu ladayya. Sudah nggak ada perubahan apa yang kami tentukan di Lauhil Mahfuz. Jadi perintah kami adalah 50, tapi yang kamu kerjakan hanya 5 saja, pahalanya tetap aku berikan 50 pahala. Ini alhamdulillah. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Jadi pandangan Nabi Muhammad sudah enggak tengok kanan, tengok kiri. Lihat apa yang lihat Jibril seperti itu. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra, dan Nabi Muhammad melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar. Dari sini para ulama ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah pada waktu Mi'raj. Padahal Nabi Muhammad sudah sampai di Sidratul Muntaha dan mendengarkan goresan pena. Goresan pena itu Nabi Muhammad mendengarkan, tapi Jibril sudah nggak nyambung. Jibril nggak tahu. Jibril tidak tahu. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Para tamu Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ini tentang Mi'raj. Tapi yang pertama yang tidak percaya adalah siapa tadi itu? Abu Lahab sama anaknya. Abu Lahab sama anaknya berbeda dengan satu orang, sama-sama besan. Bukan besan, malah mertua. Abu Bakar As-Siddiq berangkat habis Isya, Nabi menuju ke Palestina. Perjalanan mungkin 2 jam pesawat 2 jam. Waktu zaman Nabi adanya unta, perjalanan 2 bulan dengan istirahatnya 2 bulan. Kemudian Nabi naik ke atas, balik lagi, kemudian ke Mekah, pagi-pagi cerita. Tadi malam saya pergi ke Palestina di Masjidil Aqsa, kemudian saya naik ke atas, diketawain sama orang. Muhammad sudah mulai tambah gila. Muhammad gila. Kemudian ada yang pergi ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar, ada apa? Temenmu tambah gila sekarang. Ada apa? Katanya dia bilang tadi malam dia dari Mekah menuju ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7 balik lagi. Gila teman. Betul ngomong begitu? Iya, saya percaya. Makanya Abu Bakar dikatakan As-Siddiq. Diberikan maksudnya karena orang-orang Mekah nggak ada yang percaya, Abu Bakar diberitahu oleh mereka, orang kafir yang beritahu, temanmu tambah gila Abu Bakar. Ada apa? Dia bilang tadi kayak itu. Kalau dia mengatakan bahkan lebih dari itu, saya percaya. Maka Abu Bakar dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar Al-Faruq
Nah ini ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar Al-Faruq. Kalau Al-Faruq ada orang Islam sama orang Yahudi. Islam ini. Tapi Islamnya ada permasalahan, lapor pada Nabi. Ya Rasulullah, ada apa? Ini saya sedang sengketa sama ini orang Yahudi. Ada apa? Ini. Diputuskan karena punya bukti, Yahudi yang dimenangkan. Kalau gitu karena punya bukti, karena kamu nggak punya bukti, berarti ini adalah milik dia. Pulang dari Nabi itu berundel. Kok dimenangkan dia padahal saya orang Islam. Terus akhirnya nggak terima dia, pergi ke Abu Bakar. Abu Bakar, saya berselisih dengan ini. Terus yang Yahudi mengatakan, ya kami tadi sudah datang pada Muhammad. Yahudinya menyebut Muhammad saja, tapi diputuskan saya yang menang. Dan ini nggak percaya. Abu Bakar mengatakan, saya putuskan apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar jawab begitu, saya putuskan, saya sesuai dengan keputusan Nabi Muhammad. Keluar dari Abu Bakar masih marah lagi orang Islamnya ini. Udah kita nyari Umar, datang Umar, ketemu Umar, tadi saya datang ke Rasulullah, datang ke Abu Bakar, saya yang dimenangkan, ini nggak terima. Oh iya, sebentar. Ayo minum dulu. Nah, mari Pak, minum dulu. Masya Allah. Umar minta izin masuk ke dalam. Apa tadi keputusannya ini? Saya yang dimenangkan saya karena saya punya bukti yang bukti. Langsung pedangnya diambil, dipenggal lehernya orang Islam tadi karena dia adalah munafik. Dipenggal lehernya, Yahudinya lari. Makanya Umar dikatakan Al-Faruq, yang membedakan antara batil dan hak. Ini Umar. Kalau Ali disebut Abu Turab. Abu Turab itu bapaknya debu. Mengapa? Karena beliau tidur di masjid, padahal dia itu menantunya Nabi Ali bin Abi Thalib. Pipinya itu banyak debu. Dibangun oleh Nabi, ya Abu Turab. Orang yang kena debu, bangun. Lain dengan Utsman. Kalau Utsman disebut Dzan Nurain, yang mempunyai dua cahaya. Siapa? Ruqayyah diceraikan oleh anaknya Abu Lahab, dinikah oleh Utsman. Kemudian dengan izin Allah Ruqayyah wafat, nikah dengan Ummu Kulsum yang diceraikan oleh anaknya Abu Lahab. Maka Utsman disebut yang mempunyai dua cahaya, dan Nurain yang punya cahaya. Ini Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman dan Nurain, ditambah lagi Ali, Abu Turab. Ini punya gelar sendiri-sendiri. Ada lagi panggilannya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bapaknya kucing kecil, ya, bapaknya kucing kecil karena sering main sama kucing. Abu Hurairah. Kalau kita ngomong Abu Hurairah dan seterusnya. Para tamu Allah yang berbahagia, saya tambah terakhir dan habis ini kita berikan kesempatan untuk kita tambah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini, bahwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Isra Mi'raj bukan dengan tidur, dalam keadaan tidur, bukan hanya nafsu, tapi subhanalladzi asra bi abdi. Yang namanya hamba adalah jasad dan ruh. Dan Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, ini semuanya adalah penghormatan karena beliau sedang sedih, beliau sedang ditinggalkan oleh istrinya yang menjadi menteri dalam negeri, ditinggalkan oleh pamannya karena dipanggil oleh Allah. Adalah beliau sedih sampai tahun itu diberi nama Amul Huzni, tahun duka cita. Oleh karena itu siapapun yang sedang sedih, jangan khawatir, Allah akan menghibur kita, Allah akan memberikan rahmat pada kita. Dan jangan lupa kita selalu melakukan sholat 5 waktu, karena ini luar biasa. Sampai perintahnya saja Nabi Muhammad SAW langsung menerimanya di Sidratul Muntaha. Kita akhiri dengan
Doa bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan bersama keluarga segera Allah izinkan bisa haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.